itu dibuka dengan bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Selamat datang Pak Dedi. Pak Dedi inilah yang mengurus ruangan kita ini. Kalau enggak begini nih tertata ini. Wah. Ya. Salam duka. Jadi abstrak juga harus diisi dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada kata kunci. Ini akan jadi menarik karena apa Pak Yusuf? Kearifan lokal Melayu sebagai identitas Kota Batam. Nah ini menarik banget kalau orang luar negeri bacanya, ya kan? Karena bicara identiknya. Nanti kita kupas lagi untuk nextnya adalah daerah Kampung Melayu kan, Dompak. Itu nanti kita terbitkan kalau bisa kita kejar cinta Pak. Makanya kita coba, ya. Gak ada yang mustahil. Bu Dewi terus cepat selesai. Ya, Bu Dewi nanti semangat ya. Ya. Jadi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Bapak dan Ibu tidak perlu banyak-banyak ya, tapi dia pada pemenggalan inti-inti saja pada kalimatnya. Nanti kita ada pelatihan dikit ya Bapak Ibu. 10 halaman cukup. 1 halaman saja Pak. 1 halaman aja untuk abstrak Pak. Udah total semua penulisan bisa paling maksimum 10 atau 15 bisa lah, tergantung pemecahannya Pak. Kalau dia kuantitatif pasti dia agak lebih banyak, 15 sudah cukup. Karena kali ini jurnal kita halaman pertama loh Bapak. Masa kalah nih Riko masuk loh, luar biasa loh dia, bawa karimun dia. Nanti kita lihat jurnalnya ya, isi jurnalnya. Oke, ini kita buka dengan pendahuluan Bapak Ibu. Dan jadi pendahuluan itu adalah makna-makna umum ke khusus. Itu isi pendahuluan. Jadi kita bisa singgung bagaimana rumusan masalahnya, kita bisa singgung dengan latar belakangnya masalah itu, ya Bapak Ibu. Dan yang pasti metode penelitian juga diterapkan. Karena ini tidak berdasarkan kuantitatif, maka saya akan membuatnya jadi metode kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Nah, itu harus kita jelaskan. Ya, dan literatur itu diambil dari mana? Ini beberapa aturan yang dilakukan dengan metode dengan objek yang ada berdasarkan teorinya Subianto 2000. Dan ini harus dikuatkan dalam penelitian, harus ada ini Bapak Ibu. Ya, dikutip dan diambil dari siapa? Kalau kita berbicara verbal, bercerita katanya kalau udah digosipkan segini sampai di sana jadi segini, bisa segini, gitu kan? Kalau di penelitian tidak bisa. Kalau dia segini ya segini, karena apa? Sudah ada literatur yang mengikat. Kita tidak akan bisa kemana-mana, ya kan? Kalau sudah si Subianto ini pasti si Subianto ini juga yang bicara, gitu ya kan? Nah di tahun berapa dia bicara, di buku mana itu akan terlihat dari daftar pustaka. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan hasil dan pembahasan itu menjabarkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, ya Bapak Ibu. Ya di sini sangat detail, bicara di mana utara di arah mana, Kota Batam, ya berdampingan dengan negara apa, ya kemudian secara demografinya juga jelas, dijelaskan di sini. Kemudian rangka berpikir, mungkin Pak Yusuf ingat nggak? Nih kerangka berpikirnya Pak Yusuf. Berpikir sosial dan lingkungan sebagai pelestarian budaya dan ini secara ekonomi sebagai ciri khas. Nah, satu lagi yang kita bisa tekankan di sini ada disinggung tentang potensi-potensi yang ada di daerah itu, dan itu disebut di dalam hasil pembahasannya, Bapak Ibu. Ini kita juga tampilkan berupa gambar-gambar. Nah, teringat ya Pak Yusuf. Yang pasti Bapak Ibu dalam menampilkan gambar tidak boleh berwarna-warna tulisannya. Dia harus konsisten. Itu dia. Kalau bisa kita buat sumber sebenarnya di bawah, ya sebagai sumber. Kalau dia disinta itu lebih strength lagi sumber gitu. Gak ada masalah, kita nggak apa-apa ya untuk meramaikan, tapi masih tetap ideal ya. Kemudian ini juga setiap gambar harus ditulis pakai angka 1, 2, 3 urutan. Jangan biarkan dia melambai begitu saja gitu. Tabel juga begitu, gambar 1, 2, 3, tabel 1, 2, 3 gitu ya kan. Diagram juga begitu, 1, 2, 3. Ini memang perlu ketelitian dan kesabaran Bapak dan Ibu. Dan ini adalah penyelesaian secara aspek seni dan budaya, kan disinggung tadi 2 kerangka itu ya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mencakup berdasarkan metode tadi ya Bapak Ibu ya, metode deskriptif tadi.
Nah, ada satu syarat kita sebagai mahasiswa Bapak Ibu, jikalau membuat daftar pustaka, jangan lupa menyertakan kutipan dari dosen-dosen yang punya penelitian. Karena ini contoh ya, saya masukkan saya punya ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 disertasi saya dan kebetulan berdampingan dengan tema kita bersifat tentang apa ya cagar budaya, maka ada 2 item buku dan disertasi saya masukkan di sini Bapak Ibu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jikalau ini nanti terkonektingkan secara terakreditasi, ini masuk dalam citasi. Itu dia. Ya, ngeling langsung. Artinya siapa lagi yang mendukung kalau enggak mahasiswa kita, coy. Gitu kata orang Medan, Pak. Ya. Nah, itu dia. Kalau Pak dekan kita jadi aman. Nah, itu 1 tahun yang lalu gitu juga saya dengar aman. Nah, memang aman ya Pak sampai sekarang gitu ya Pak. Nah, inilah yang menjadi acuan kita dalam menulis jurnal Bapak Ibu. Ya kan. Kalau kita lihat punya Riko dulu ya. Nah, kita buat Riko, kita lihat punya dulu Riko. Gimana nih Riko? Semangat Riko. Nah, Riko halaman pertama nanti. Dia juga topiknya juga menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik juga. Nampak Bu Dewi? Belum Ibu. Belum ya. Masih